Selamat datang. Kali ini kita akan belajar materi tentang perkalian dan pembagian. Dalam bilangan bulat, perkalian adalah penjumlahan berulang dari angka yang sama. Misalnya, 2 kali 1 berarti kita menambahkan 1 sebanyak 2 kali, hasilnya 2. Pada gambar, kita juga bisa melihat pola sederhana ini. Jadi konsep perkalian pada dasarnya adalah penjumlahan yang dilakukan berkali-kali. Baik, kita akan membahas konsep perkalian bilangan positif dan negatif. Untuk perkalian bilangan positif dengan positif, hasilnya tetap positif. Sedangkan, jika bilangan positif dikalikan dengan bilangan negatif, hasilnya menjadi negatif. Contoh soalnya bisa Anda lihat di gambar untuk membantu memperjelas konsep ini. Kemudian, jika kita mengalihkan bilangan negatif dengan bilangan positif, hasilnya akan menjadi bilangan negatif. Misalnya, negatif 2 dikalikan dengan 3 hasilnya adalah negatif 6. Sebaliknya, jika kita mengalihkan 2 bilangan negatif, hasilnya menjadi bilangan positif. Misalnya, negatif 2 dikalikan dengan negatif 3 hasilnya adalah positif 6. Selanjutnya, perkalian dengan bilangan 0 dan 1 memiliki aturan sederhana. Jika suatu bilangan dikalikan dengan 0, hasilnya adalah 0. Contohnya, 4 kali 0 sama dengan 0, dan 8 kali 0 juga sama dengan 0, sedangkan jika suatu bilangan dikalikan dengan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contohnya, 6 kali 1 sama dengan 6, dan 8 kali 1 sama dengan 8. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa jika tanda kedua bilangan yang dikalikan sama, hasilnya positif. Namun, jika tanda kedua bilangan berbeda, hasilnya negatif. Untuk lebih jelasnya, silakan lihat materi pada gambar. Materi selanjutnya, yaitu pembagian, bisa dipahami sebagai pengurangan berulang. Misalnya, jika ada 24 pensil yang ingin dibagi rata kepada 6 siswa, kita kurangi 24 dengan 6 secara berulang hingga sisa akhirnya 0. Setelah dikurangi 4 kali, semua pensil habis terbagi, jadi 24 dibagi 6 hasilnya 4. Materi pertama yaitu A. Jika bilangan bulat positif dibagi dengan bilangan bulat positif, hasilnya adalah bilangan positif. Contohnya, 18 dibagi 9 hasilnya adalah 2. Terus yang B. Jika bilangan bulat positif dibagi dengan bilangan bulat negatif, hasilnya adalah bilangan negatif. Contohnya, 28 dibagi negatif 7 hasilnya adalah negatif 4. Selanjutnya C. Untuk pembagian bilangan negatif dengan bilangan positif, hasilnya akan menjadi bilangan negatif. Misalnya, negatif 20 dibagi 4 hasilnya adalah negatif 5. Kemudian D. Jika membagi bilangan negatif dengan bilangan negatif, hasilnya akan menjadi bilangan positif. Misalnya, negatif 20 dibagi negatif 2 hasilnya adalah 10. Hasil pembagian bilangan bulat apapun dengan 0, selain 0 itu sendiri, tidak terdefinisikan. Artinya, kita tidak bisa melakukan pembagian dengan 0. Sedangkan, jika 0 dibagi dengan 0, hasilnya juga tidak terdefinisikan. Selain itu, dalam operasi pembagian, sifat tertutup, sifat komutatif, dan sifat asosiatif tidak berlaku. Pembahasan selanjutnya yaitu operasi hitung campuran melibatkan penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Jika ada tanda kurung, selesaikan yang dalam kurung terlebih dahulu. Jika tidak, ikuti urutan prioritas. Pertama, tanda kurung, lalu perkalian dan pembagian, dan terakhir penjumlahan dan pengurangan. Untuk contoh, silakan lihat pada gambar. Mais. Hubungan antara pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian adalah sebagai berikut. Operasi penjumlahan dan pengurangan memiliki kekuatan yang sama, sehingga operasi di sebelah kiri diselesaikan terlebih dahulu. Begitu juga operasi perkalian dan pembagian memiliki kekuatan yang sama dan diselesaikan dari kiri ke kanan. Namun perkalian dan pembagian lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan, sehingga harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum penjumlahan dan pengurangan. Penggunaan bilangan positif dan negatif sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, Aziz melakukan percobaan perubahan suhu. Ia menyiapkan segelas air dengan suhu 15 derajat. Setelah itu, ia memasukkan es batu ke dalam air, sehingga suhu air turun menjadi 18 Celcius. Kemudian, segelas air tersebut dibiarkan di tempat terbuka. Selama di tempat terbuka, suhu air naik rata-rata 3 Celcius setiap 4 menit. Pertanyaannya, berapa suhu air setelah dibiarkan di tempat terbuka selama 12 menit? Penyelesaiannya diketahui. Suhu awal air 15 derajat Celcius. Suhu turun 18 derajat Celcius. Suhu naik 3 derajat Celcius setiap 4 menit. Ditanyakan, suhu air setelah 12 menit, suhu turun.
15 ditambah negatif 18 sama dengan negatif 3 derajat Celcius. Suhu naik. Negatif 3 ditambah 3 kali 3 sama dengan 6 derajat Celcius. Jadi, suhu setelah 12 menit adalah 6 derajat Celcius. Dari pembahasan yang sudah dibahas, kerjakan tugas pada gambar tersebut. Demikian penjelasan materi kali ini. Semoga bermanfaat dan membantu pemahaman kalian. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like dan subscribe.